Jadi hari ini rekan-rekan media, saya dan ini Mbak Marina, beliau adalah salah satu korban yang saat ini korban dari Kim Hao atau Bang Iskandar ya. Jadi beliau ini ceritanya ditawari handphone oleh si KH ya. Jadi handphone 15 Pro Max yang 256 GB ya kan, senilai 15 juta. Dan dia langsung tertarik ya karena ya sosok KH ini juga kan sudah lama dikenal beliau kan dari SMA ya, dari SMA itu. Jadi tidak pernah berpikir KH ini, Kim Hao ini untuk melakukan penipuan terhadap klien saya gitu kan. Jadi dia langsung diminta untuk transfer DP sejumlah 50%. Nah, dia beliau kirimlah 7 juta dari 15 juta yang harus dibayarkan, beliau kirim DP dulu 7 juta. Setelah tanggal berapa ya? Tanggal 8 Maret gitu ya. Tanggal 8 Maret beliau kirim, tidak ada respon, hilang. Ya, hilang, tidak ada kabar. Kemudian muncul di tanggal 10, dia menjawab komunikasi melalui WA, ternyata dia bilang, sebentar ya, uangnya saya coba cek dulu deh ke admin, bahasanya menggunakan admin. Terus, kok kamu transfernya ke nomor rekening Iskandar? Ya, 2 rekening itu diberikan sendiri oleh Kim Hao ya kan, oleh Iskandar gitu, karena memang sebelum Kim Hao kan namanya Iskandar gitu. Jadi beliau tahu banget. Jadi cari alasan lah, ya cari alasan bahwa itu bukan rekening aku. Pas dibilang nama lu aslinya Iskandar, dia langsung mengakui, Andi, ya sebentar ya aku lagi sibuk dulu, mau ke KL, mau ke Malaysia dulu, nanti setelah itu aku transfer. Tapi sampai sekarang ya, sampai sekarang makanya saya sampaikan di media ini, saya lakukan somasi terbuka kepada Kim Hao untuk segera bertanggung jawab ya, untuk segera bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian yang diderita yang dialami oleh Mbak Marina. Jadi ini merupakan somasi terbuka karena saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau enggak kita langsung buat laporan di Mabes Polri. Karena apa? Kim Hao ini kan udah menjadi public figure lah. Dia ngomong apapun nanti mungkin dikhawatirkan ada korban-korban yang lain karena setiap kata-katanya kan meyakinkan gitu. Jadi kita berharap nanti kita atensi Mabes Polri untuk segera mengusut tuntas. Klien saya sekarang sudah bukan bicara nilai, tapi harga dirinya, ya kan? Kok dia bisa sampai setega itu? Kemudian dikhawatirkan ada korban-korban yang lain. Ternyata kan ada juga Mbak Dewi Sanca sudah komunikasi dengan kita. Kebetulan beliau juga menjadi korbannya Kim Hao. Ada juga yang lain yang nanti kita akan komunikasikan juga untuk bicara sama-sama untuk ya kita kumpulkan siapa korban-korbannya supaya jangan sampai si Kim Hao ini terus-terusan dia melakukan perbuatan jahat. Mungkin nanti kronologisnya bisa disampaikan sama Mbak Marina sendiri karena beliau yang mengalami. Dia dikit nggak soalnya? Dia. Jadi dia langsung nawarin, ada ini yang 15 Pro Max, 26, gimana mau nggak gitu? Oh ya udah, karena percaya kan, kenal gitu. Oke, DP ya 50% gitu. Kita langsung ketemuan setelah ini. Udah ditransfer. Terus dia lama, balas-balasnya agak panik juga kan, kok lama banget minggu sampai malam lagi. Terus besoknya balik
gue baru selesai syuting malam-malam soalnya gitu, jadi bangunnya juga kesiangan gitu. Oke deh, nanti kita atur jadwalnya buat ketemu. Gimana nih handphonenya gitu? Oke nanti gue cek dulu ya uangnya gitu. Udah ganti hari lagi, kok lama banget gitu kan, dimundur-mundurin terus. Nah, dia sempat bilang nih, ini kok nggak masuk ya ke rekening gue, maksudnya apa gitu kan. Kaget juga aku dibilang nggak masuk, sebenarnya rekeningnya dia masih itu kirim ke BRI sama BPTN ini atas nama Inhal dan Iskandar ya. Terus dia bilang kayak Iskandar aja, itu dia yang arahin juga gitu. Saya udah transfer, saya langsung bilang, ya gue nggak mau mikir itu masuk apa enggak, yang jelas nomor rekening itu kan yang kirim, nggak mungkin dong terkirim ke tempat lain gitu. Terus dia bilang, gue juga dari pertama kali sih jual barang masalah gini gitu kan. Terus maksudnya gimana, Iskandar kan juga nama lo. Kameranya Dia agak kaget ya Iskandar, dia mungkin tadinya dia pikir nggak tahu gitu kan. Akhirnya ya udah, dia nggak bahas lagi setelah saya bilang Iskandar gitu. Ya udah, dia bilang coba deh nanti dicek dulu di buku gue gitu kan. Jadi dia dengan tidak sengaja dia mengakui bahwa oh dia masuk nih ke rekening dia gitu kan. Nah karena saya agak tegas juga di situ, dia sempat agak ngegas juga tuh, dia bilang lo kalau mau laporin polisi laporin aja, kalau lo nggak kirim ke rekening gue dia bilang gitu. Mentangin. Ya jadi dia sempat bilang gitu juga kan. Terus ya udah, akhirnya saya sempat WhatsApp, kayaknya aduh orang kayak gini mungkin harus agak caranya agak pelan-pelan gitu kan. Saya WhatsAppin, ya udah deh gini aja, lo balikin deh adanya berapa, nggak apa-apa mau 50% juga nggak apa-apa, lo balikin 50%, tapi sampai saat ini belum ada yang terbaiknya. Jadi ya kalau menurut saya sih bukan hanya sekedar nominalnya mas saat ini, tapi lebih ke harga diri yang udah apa ya dikhianati gitu kan. Iya, Janji-janji ini. gitu. Nah terus setelah saya kontak teman-teman yang dulu kenal juga kan, lah emang lo nggak pernah lihat di YouTube itu pasti dia banyak dia, emang dia siapa, maksudnya harus saya cek-cekin itu. Saya kalau saya ngerasa dia adalah orang yang baik, mau dia punya kasus dengan orang lain, saya nggak masalah gitu kan. Tapi ya saya nggak nyangka juga ternyata saya harus dimakan juga gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya cari-cari, oh ada kasus yang terbaru juga gitu. Akhirnya kuasa hukum saya kontak-kontakan juga ya. Terus akhirnya kita nemuin titik terang. Ya udah nih kalau kayak gini agar tidak ada korban-korban selanjutnya gitu. Jadi ya udah gimana kalau misalnya kita proses. Mbak, sebelumnya kenal Kim di mana Mbak? Saya kenalnya dulu dikenalin juga pas SMA, kayak di tempat makan gitu. Terus kita ya emang orangnya karena aku gampang asik kan, jadi ya udah dikenalin nih temen gue nih gitu. Kita udah beberapa kali jalan bareng gitu. Setelah berapa lama? Pada saat itu sekitar 3 bulan lah. Setelah itu kan dia SMA kalau ke ya, SMA kan. zaman SMA. Zaman SMA udah Terus kan lama banget. nggak pernah kontak, dia menghilang, tiba-tiba viral pas almarhum Vanessa ini tuh dia keluar, terus tiba-tiba pas lagi live, weh apa kabar lo gitu. Pas dia lihat, dia juga dari itu bilang, Marina apa kabar, DM gue ya, WhatsApp gue nanti admin gue yang balas gitu. Ya udah akhirnya di situ kita udah mulai kontak-kontakan lagi. Tapi sempat mendatangi rumahnya nggak? Belum, tapi dia pernah ke rumah saya Terus? pada saat itu. Terakhir komunikasi kalian apa sih? Iya ini yang semenjak Tadi malam ada, oh tadi iya, malam tadi juga. malam juga dia WhatsApp. Apakah dia sudah tahu tanda-tanda mau kita proses secara hukum? Dia bilang duit sudah ada nih, ya sebentar ya, gue lagi siap-siap dulu atau apa gitu nanti. Iya, nanti intinya setiap hari ditransfer. sih selalu ada alasan nanti malam ya, besok ya gue masih di Kuala Lumpur gitu. Kemarin juga mungkin kalau yang followersnya dia tahu habis ketemu juga sama Milen gitu. Ya udah dia bilang di sini nggak bisa transfer, gue nggak ada yang banking gitu. Ya udah lah, kita kayak jalan aja walaupun secara logika ya mana sih nggak mungkin nggak bisa transfer gitu. Dan dia bikin video sama Milen ditaruh di IG-nya ya. Jadi kayak mengkanter bahwa ya dia nggak takut gitu loh. Dan Gue emang lagi banyak bermasalah nih. dan gitu. dia mengakui lagi banyak bermasalah ya, jangan sampai Milen nggak percaya sama dia. Kita ada video yang kita kasih lihat. Itu sih, jadi semoga dengan adanya ini supaya tidak ada korban-korban itu. Tapi sempat komunikasi sama Mbak Dewi saja sama Mbak Hinimun apa katanya? Ada Mbak Dewi, dia juga akan gaspol, jangan sampai dia juga sama seperti kita, jangan sampai banyak korban yang lain, kasihan gitu loh, karena dia ini kan mantan
Pak manajernya si Indonesia, orang udah pas lah percaya gitu. Dan ternyata kan ya perilakunya seperti yang sekarang kita rasakan lah, yang saya rasakan gitu. Sampai saat ini handphonenya gimana? Belum ada. Nggak ada, jadi handphone nggak ada, uang nggak ada. Iya. Harusnya kalau di saat dia mengakui, oh iya sorry ini ada kesalahan, kan tadinya dia bilang kok masuk ke rekening orang gitu. Pas saya bilang Iskandar itu udah malu, nah di situ dia langsung berbalik, oh iya sorry ada kesalahan, gue udah cetak nih bukunya, oke uangnya udah ada di gue. Harusnya kan kalau emang ada barangnya, oh oke lo tinggal sisa transfer sisanya kita COD ini barangnya. Dan sampai saat ini saya nggak pernah lihat barangnya, uangnya pun ditanggung sama dia gitu. Itu sih yang saya benar-benar kecewa. Tadi total melihat track record dia ini kan Iya kaget. kaget dan udah Kaget. sekarang mau percaya banget kalau dia tuh Ya udah akhirnya saya juga nggak terlalu nggak tahu dia dikembaliin atau enggak, karena korban-korban yang lain nominalnya juga lebih besar kan gitu. Dan saya juga dikasih tahu sama temen, lu gila ya lu nggak lihat apa di podcast lu ya? Ya enggak lah, masa gue harus searching dulu di saat kita mau berteman mau transfer ya. Nah, gitu. Karena saya juga di saat lihat kayak gitu tarik nafas dan nggak tahu deh udah bisa kembali apa enggaknya sih nggak tahu, yang penting jangan sampai ada tapi bukti-bukti chatnya ada semua. semua ada ya. Oh, ada. Voice note, chatnya juga gitu. Dan dia kalau WhatsApp itu misalkan ngirim kayak gue besok pulang jam berapa tiket pesawatnya, itu dikirim yang WhatsApp satu kali buka, tau kan ya? Oh iya iya. Nah itu pertama-tama saya kayak buka-buka aja kan, pas kesini uang saya udah ditransfer dia begitu kelakuannya. Saya selalu rekam, kalau lagi di rumah kan saya nggak ada handphone gue, saya pakai handphone ibu saya kan. Wah ada voice note satu kali tuh doang nih saya rekam suaranya. Jadi semua Oke, rekan-rekan media, ya hari ini saya sampaikan secara tegas bahwa perilaku yang dilakukan oleh Kim Hao ya atau Iskandar itu jelas melanggar ya, bertentangan dengan undang-undang, terutama di dalam pasal 378 ya 13 pasal 372. Saya sampaikan di sini kenapa Iskandar atau Kim Hao ini patut diduga jelas dia melakukan tindak pidana penipuan penggelapan. Barang siapa yang dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, apakah itu uang atau barang ya, dengan menggunakan martabat palsu, nama palsu atau melalui bujuk rayu ya, untuk menggerakkan orang lain atau seseorang supaya menyerahkan barang atau sesuatu atau uang kepada dirinya. Nah ini jelas tindak pidana ini sanksi penjaranya kan 4 tahun. Jadi saya sampaikan sore hari ini kepada Kim Hao, segera hubungi kami. Ya. Kamu harus bertanggung jawab atas perilaku yang sudah kamu lakukan. Dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal sekarang, klien saya hanya dijanji-janjikan saja. Ternyata korban kau juga bukan hanya klien kami. Jadi saya tunggu 1 kali 24 jam. Jika tidak, Mabes Polri akan berurusan dengan Anda. Ini meminta untuk nominal yang transfer aja Ya otomatis kerugian udah bukan hanya material. Kalau material mungkin tidak seberapa ya, harga handphone berapa sih, tapi material. Bagaimana dia menunjuk kami juga sebagai pengacaranya, itu juga udah cost yang harus dikeluarkan oleh beliau karena merasa harga diri beliau saat ini udah diinjek-injek sama si Kim Hao. Udah kenal dari SMA, udah berpikir positif, ternyata dia seperti itu. Nah itu. Yang kedua, kita nggak mau ada korban lagi terus banyak bertambah. Kita minta nanti dalam hal ini Mabes Polri untuk segera melakukan penahanan penangkapan. Ya. Jangan kau merasa bahwa di negara ini kau merasa hebat. Nggak ada. Semua di mata hukum kedudukannya adalah sama. Ketika kau berbuat salah, maka kau harus bertanggung jawab. Ada teori hukum Greenstraff, John School. Siapa yang bersalah, maka harus ditangkap. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada, sorry buktinya, Mas lagi. Tapi Mbak udah ke rumahnya masih kemarin. ke rumahnya, saya nggak tahu rumahnya. Kalau saya komunikasi dengan Dewi Sanca, itu dia tidak ada di rumahnya. Tapi Dewi Sanca udah menelpon orang tuanya, ibunya pun udah pasrah. Saya udah beberapa orang yang banyak yang nagih, tapi saya telepon si anaknya ini, ya udah kembaliin deh uangnya gitu. Dan kalau emang harus terpaksa harus diproses, silakan aja. Dia udah bilang gitu. Oke,
Ini bukti transfernya Mbak Marina ke Iskandar atau Kim Hao. Senilai DP 7 juta. Ini ditransfer tanggal 8 Maret. Kemudian juga dia seperti menantang, dia berada di Kuala Lumpur bersama siapa temennya? Ini. Dia mengakui hati-hati saya lagi banyak hutangnya, jadi kamu jangan percaya ya kalau saya banyak hutang. Ini lagi intens komunikasi sama beliau, tiba-tiba dia live. Sebelum ada netizen nanti yang DM lo, kata dia gitu, ini mendingan keluar dari bacot gue, dia bilang gitu. Gue lagi banyak masalah nih, lagi banyak hutang. Halo Malaysia, Virgo bertemu Virgo. Hati-hati, kamu dekat sama aku lagi banyak hutangnya, lagi banyak kasusnya. Lebih banyak kasus. Tapi kita nggak ada urusan komentar, kita ada pentingnya. Share kerjaan biar aku yang nyelesainya. Jadi sebelum kau dengar dari netizen yang kirim kau masih tahu aku udah ketemu dari bacotnya sendiri. Tapi Pak berusaha ngomongin ibunya nggak sih Pak? Saya nggak tahu banyak tentang dia sih, karena kebetulan kuasa hukum saya juga cari tahu korban-korban yang lain, terus ada kontaknya juga kan. Ya kita sudah coba profiling, ternyata beliau kan kalau nggak salah kan dimanajeri sama Mak Pera ya informasinya. Makanya kita lagi coba profiling terus. Sebelum kita dalam kesempatan ini rekan-rekan media sekali lagi setelah kita mendengar kronologis apa yang disampaikan oleh Mbak Marina, maka secara tegas kami somasi terbuka hari ini sore ini. Kami tunggu waktunya 1 kali 24 jam dia untuk meminta maaf. Dia untuk bertanggung jawab atas semua perilaku dan perbuatan yang sudah dia lakukan. Kalau tidak, kami akan melangkah dengan tegas membuat laporan di Mabes Polri. Betul begitu, Bang Kota? Betul. Jadi rekap lagi Bang, dia kejadian tahun kita bahkan akan membantu korban-korban itu, karena katanya informasinya si KH ini agak ular, agak licin, agak berbahaya. Justru saya tertantang dengan orang ini. Saya akan buat dia bagaimana negara hukum ini keadilan, kepastian dan harus ditegakkan buat kaum yang terzolimi termasuk klien saya dan yang lain. Saya akan menggalang untuk mengumpulkan para korban. Biar dia tahu ini adalah negara hukum, jangan sampai kita berbuat seenaknya di negara ini. Ada aturan main, semua ada aturan mainnya. Kalau bisa jadi public figure yang on the track, yang positif, yang baik, menjadilah role model yang menjadi panutan gitu. Jangan melakukan sesuatu yang keluar dari inilah ya, koridor gitu. hari ini ada yang mau ngomong, ada yang mau menyampaikan ke Kim. Ya udah, kita udah terlanjur sampai sini, jadi sudah diserahkan ke kuasa hukum saya. Kita gaspol, tidak bertanggung jawab, gaspol. Kita mau tahu siapa dia. Ini adalah negara hukum sekali lagi. Setiap perbuatan yang Anda lakukan, maka Anda harus bertanggung jawab. Nanti iPhone Pro Max 15 ya Bang ya? Ya, iPhone Pro Max 15 256 256 GB. Mungkin Bang Tuan Kota mau tambahkan? Ya, pada prinsipnya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Marina sama tim kuasa semuanya sudah jelas bahwa jangan sampai negara ini kalah dengan kenyataan. Itu yang saya tekankan, bahwa berkaitan dengan perkara 78 yang tadi kami sampaikan, itu semua buktinya sudah ada di pada kami. Kami tinggal menunggu tingkat baik, karena apa yang disampaikan oleh klien kami, langkah-langkah persuasif sudah dilakukan, tapi beliau ini masih saja melanggar hukum. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih buat rekan-rekan media yang hari ini sudah menyampaikan. Tambahan lagi,
persoalan ini adalah persoalan pidana. Ketika Kim Hao berbuat salah, maka dia harus bertanggung jawab. Tentunya seperti yang disampaikan Bang Tuan Kota tadi, bahwa bukti-bukti sudah cukup kami mengantongi, ya, apakah itu screenshot, apakah itu video. Jadi unsurnya menurut pandangan kami saat ini sebagai kuasa hukumnya Mbak Marina itu sudah terpenuhi. Saya yakin kepolisian dalam hal ini setelah dia melihat bukti-bukti yang kita sampaikan nanti, itu akan segera melakukan penyelidikan, mungkin langsung melakukan penangkapan terhadap Kim Hao. Jangan sampai dia beredar di luar melakukan aksi kejahatannya sehingga merugikan banyak orang. Itu yang kita khawatirkan. Mbak Marina ada perasaan untuk mengikhlaskan ini kan? Sempat ada. Jadi pas teman-teman ngabarin, lo nggak lihat apa emang di YouTube itu udah banyak banget kasusnya dan nominalnya pun lebih jauh berkali-kali lipat kan. Jadi di situ saya kayak ini nggak mungkin deh, nggak mungkin balik karena emang udah terbiasa gitu. Nah di sisi lain saya agak kecewanya itu WhatsApp-nya itu ya, dari mulai lo kalau mau laporin silakan aja, gue jawabannya karena lo nggak transfer ke rekening gue, itu satu. Terus setelah dia mengakui pun nanti ya gue transfer nanti malam, besok, setelah pulang dari Kuala Lumpur kayak gitu. Itu kan lumayan memakan pikiran dan waktu ya. Ya kita namanya manusia tetap ya, mau nominal segimanapun juga ada rasanya kayak ya kecewa gitu. Ada bukti lain nggak bang?